angka-angka yang melambangkan satu perjalanan yang ajaib. Pernah bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia merangkai pergerakan kebangkitan, lahirnya organisasi-organisasi massa yang kita perlambangkan pada tahun 1908 dengan lahirnya Bung. Padahal sebelumnya banyak organisasi yang lahir dan juga setelahnya banyak organisasi yang lahir, termasuk organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah yang lahir tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama yang lahir tahun 1926. Ini adalah ikhtiar rakyat untuk merangkai perjalanan yang kita tahu akan panjang, tetapi dirangkai dan dianyam secara baik. Maka pada tanggal 27 dan 28 tahun 1928 anak-anak muda dari segala penjuru bangsa ini berkumpul untuk mengikat diri bahwa kalau kita mau kuat kita harus bersumpah. Kita adalah satu tanah air, kita adalah satu bangsa, dan kita adalah satu bahasa. Bahasa Indonesia juga belum lahir. Bahasa Indonesia ini diambil dari bahasa Melayu, tidak diambil dari bahasa Jawa yang mayoritas dipakai di sini. Ini menandakan bahwa kadang-kadang kelompok kecil pun bisa kita akui sebagai representasi dari kelompok besar, karena perjalanan dan ketika perjalanan itu lain. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, mari kita tangkap jiwa dari perjalanan ini, bahwa ini adalah perjalanan terus-menerus untuk merangkai kekuatan Indonesia, kekuatan bangsa kita, dan menuntaskan segala agenda kebangsaan kita yang belum selesai. Saya berbicara kepada anak muda karena menurut definisi dari WHO sampai umur 65 orang masih tetap muda. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, adalah pemuda-pemuda Indonesia yang 98 tahun kemudian berdiri di sini untuk meneruskan cita-cita yang sama. Dan Presiden baru mengamanatkan kepada kita untuk memberikan perumahan rakyat yang masih banyak rakyat kita yang hidup tanpa rumah. Di Jakarta ini beberapa meter dari istana, saya menonton video yang menyedihkan. Ada sebuah keluarga yang di dalamnya ada 4 keluarga, rumahnya 2x3. Dari nenek sampai cucunya tidur bergantian. Neneknya dapat shift pagi, cucunya karena harus sekolah besoknya dapat shift malam, anaknya yang bekerja dapat shift sore. Tidurnya sambil duduk. Ini adalah cita-cita kemerdekaan yang belum selesai, dan kita diminta untuk menyelesaikan itu secepat-cepatnya. Presiden mengamanahkan kepada kita untuk membangun setidaknya 3 juta rumah setiap tahun, 2 juta di desa dan 1 juta di kota-kota. Lahirlah kementerian baru ini seperti lahirnya sebuah cita-cita. Karena itu saya mohon kepada semuanya, saya habis ini sudah minta waktu dengan Pak Menteri PUPR dan Ibu Wakil dan Pak Sekjen, karena kita secara keorganisasian perangkatnya juga belum lengkap. Lihatlah ini sebagai satu kelahiran, bukan perpecahan. Seorang ibu melahirkan anaknya agar anaknya tumbuh dewasa, menjalankan satu misi-misi lain yang lebih berat daripada tantangan yang pernah dihadapi oleh orang tuanya. Kalau kita melihatnya sebagai sebuah kelahiran, maka baik yang dilahirkan maupun yang melahirkan harus berkoordinasi
berkoordinasi untuk mensukseskan cita-cita dan mimpi besar ini. Mari kita, saya tahu karena sebagian juga mendefinisikannya sebagai perpisahan, dan kadang-kadang setiap perpisahan itu menciptakan luka dan kesedihan. Tapi kita masih ngantor di sini, masih bisa ngopi dan ngafi bareng di komplek ini sebelum nanti kita semua dipindahkan ke IKN. Jadi mari kita kompak, mari kita bersatu, mari kita koordinasi. Kita punya menteri yang sangat agresif, Pak Ara punya mimpi yang begitu cepat, ingin mewujudkan banyak hal. Karena itulah kita harus menyiapkan organisasi yang siap untuk melaju dan berjalan lebih cepat. Mudah-mudahan dengan kerjasama dan niat baik kita semua untuk kebaikan rakyat kita semua, kita bisa selesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Inilah spirit dari Sumpah Pemuda, dari setiap orang yang ingin bersumpah agar cita-cita besar bangsa ini bisa kita selesaikan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Inilah cita-cita kita yang terpatri dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang dibaca tadi. Dan mudah-mudahan upacara kita pagi ini memberikan makna yang dalam bagi kembalinya jiwa-jiwa muda anak-anak Indonesia untuk bekerja lebih kuat dan lebih keras menggapai cita-cita bersama. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena baru beberapa hari kita berada di sini, khususnya saya sendiri dan Pak Menteri, baru beberapa hari, dan mungkin jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tapi terima kasih atas kerjasama dan kekompakan kita semua, dan terima kasih kepada Pak Menteri PU dan Ibu Wakil serta seluruh yang telah memberikan fasilitasi pada kegiatan ini, karena kita harus berkumpul untuk menegaskan bahwa kita hadir untuk melaksanakan misi dan cita-cita besar bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan